Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar kembali. Kita belajar IPA tema 7 KD 3.2. Ada 5 soal pilihan ganda dan juga ada 5 soal isian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Intan mengalami masa pubertas pada usia 14 tahun. Andi pada usia 15 tahun. Sedangkan Dinda pada usia 13 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa A. Masa pubertas hanya muncul pada laki-laki. B. Masa pubertas diawali ketika anak-anak. C. Awal masa pubertas tidak sama. D. Awal masa pubertas sama. Jawabannya apa anak-anak? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Awal masa pubertas tidak sama. Hal tersebut bisa disebabkan karena faktor genetik yang berasal dari orang tua atau juga bisa disebabkan karena pola makan dan juga karena lingkungan yang berpengaruh pada masa pubertas. Jadi jawabannya adalah C, ya. Awal masa pubertas tidak sama. Selanjutnya nomor 2. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mengalami haid atau menstruasi. 2. Panggul lebih lebar. 3. Suara lebih nyaring dan lembut. 4. Organ reproduksi mengalami ovulasi dan dapat menghasilkan ovum yang dapat menjadi bayi jika dibuahi. 5. Payudara mulai membesar. Perubahan primer pada perempuan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 4, C. 2 dan 4, D. 3 dan 5. Nah, anak-anak, sebelum menjawabnya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Pada masa pubertas, manusia mengalami 2 perubahan, yaitu perubahan primer dan juga perubahan sekunder. Apa itu perubahan primer? Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh, meliputi perubahan hormon dan organ reproduksi. Sedangkan perubahan sekunder adalah perubahan yang menyertai perubahan primer. Nah, anak-anak, perubahan sekunder ini umumnya bersifat nampak. Jadi seperti perubahan fisik dan juga perubahan psikis. Nah, sekarang kita lihat mulai dari nomor 1. Nomor 1 di sini mengalami haid atau menstruasi. Nah, ini merupakan perubahan primer. Mengapa? Ya, karena terjadi di dalam tubuh ya, yang melibatkan hormon dan juga organ reproduksi. Berarti nomor 1 adalah perubahan primer. Kemudian nomor 2, panggul lebih lebar. Merupakan perubahan apa? Ya, benar. Ini adalah perubahan sekunder karena berupa perubahan fisik. Selanjutnya nomor 3. Suara lebih nyaring dan lembut. Merupakan perubahan? Ya, betul. Ini juga merupakan perubahan sekunder ya anak-anak. Selanjutnya nomor 4. Organ reproduksi mengalami ovulasi dan dapat menghasilkan ovum yang dapat menjadi bayi jika dibuahi. Ini merupakan perubahan apa? Ya, pintar. Merupakan perubahan primer. Mengapa? Karena terjadinya di dalam tubuh ya. Dan yang terakhir nomor 5. Nomor 5, payudara mulai membesar. Merupakan perubahan? Ya, betul. Perubahan sekunder karena merupakan perubahan fisik. Jadi, yang merupakan perubahan primer adalah B. 1 dan 4. Selanjutnya nomor 3. Di bawah ini merupakan cara untuk menyikapi masa pubertas
yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan diri, kecuali. Nah, anak-anak, ini berkaitan dengan kebersihan diri. Di sini ada kata kecuali. Berarti kita cari jawaban yang salah ya. Kita lihat yang A, mencuci muka secara teratur. Ini benar ya, karena untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Kemudian yang B, memakai pakaian yang bersih. Ini juga benar. Selanjutnya yang C, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Ini benar, karena pada masa pubertas produksi keringat itu lebih banyak, maka harus menggunakan pakaian yang menyerap keringat. Nah, kita lihat di sini yang D. Pernyataannya di sini mandi minimal 2 hari sekali. Coba kata-katanya di sini ada mandi minimal 2 hari sekali. Ini salah ya. Seharusnya yang benar itu mandi sehari 2 kali. Jadi untuk menghindari bau badan yang disebabkan oleh keringat. Nah, ini jangan sampai terkecoh oleh kalimatnya ya. Jadi jawabannya D. Dan selanjutnya nomor 4. Nomor 4 di bawah ini yang bukan merupakan cara menjaga pola makan pada masa pubertas adalah A. Mengonsumsi makanan cepat saji untuk kesehatan. B. Menyeimbangkan porsi makan dengan aktivitas fisik. C. Mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. D. Membiasakan sarapan pagi dan minum air putih yang cukup. Nah, yang perlu kalian garis bawahi adalah yang bukan. Mana yang bukan? Ya, benar. Jawabannya adalah A, yaitu mengkonsumsi makanan cepat saji. Anak-anak, makanan cepat saji itu memiliki kalori yang tinggi dan juga banyak mengandung gula. Juga meningkatkan kadar kolesterol. Kalau kita sering mengkonsumsi makanan cepat saji, maka akan beresiko tinggi terkena penyakit jantung, diabetes, obesitas, kanker. Nah, kita tidak mau kan seperti itu? Nah, maka dari itu, mulai dari sekarang, di masa kalian remaja, jagalah kesehatan kalian agar tidak menyesal di kemudian hari. Biasakan dari sekarang ya, selalu makan makanan yang sehat. Lalu nomor 5, masa remaja harus diarahkan ke hal-hal yang positif. Salah satu di antaranya yaitu, kita lihat satu persatu pernyataannya. Yang A, bermain gadget secara berlebihan. Ini salah ya anak-anak. Seharusnya kita itu bisa menggunakan gadget dengan bijak. Kita itu harus tahu batasannya, harus tahu aturannya. Selanjutnya, yang B, lebih mendengarkan perintah teman daripada nasihat orang tua. Nah, ini juga salah ya. Sebagai remaja yang baik, kita itu harus mematuhi nasihat orang tua. Kemudian juga pilihlah teman yang baik, yang bisa membawa kita untuk berpikir dan juga berperilaku yang positif. Kemudian yang C, menghindari kegiatan berolahraga dan berkesenian. Nah, ini malah dihindari. Menurut kalian benar salah? Ya, salah ya, karena kegiatan olahraga ataupun kesenian itu merupakan aktivitas yang positif. Dengan olahraga badan kita menjadi sehat, dengan berkesenian juga dapat menyalurkan hobi kita atau mengembangkan bakat kita. Selanjutnya, yang D, lebih rajin dalam beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, ini baru benar ya. Ini merupakan kegiatan yang positif. Kita itu harus membentengi diri dengan agama agar terhindar dari perbuatan yang terlarang. Selain itu, anak-anak, pada masa pubertas berarti menandai sudah akil balik. Sehingga dalam beribadahnya juga harus lebih baik, harus lebih rajin ya dari sebelumnya. Jadi untuk nomor 5 ini jawabannya adalah D.
lebih rajin dalam beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Selanjutnya kita ke soal isian. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu puber yang berarti, ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah masa menuju dewasa. Jadi, masa pubertas ini adalah masa peralihan ya, dari anak-anak menuju dewasa. Selanjutnya, nomor 2. Suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh disebut hormon. Selanjutnya nomor 3. Contoh perubahan sekunder laki-laki pada masa pubertas adalah suara berubah menjadi berat. Atau misalkan jawaban lainnya tumbuh kumis, janggut, atau jakun yang mulai tumbuh dan tampak. Nah, anak-anak, hal tersebut merupakan perubahan sekunder karena nampak ya, dan berupa perubahan secara fisik. Kemudian nomor 4. Saat masa pubertas akan terjadi perubahan pada fisik maupun, nah ini jawabannya apa? Jawabannya adalah psikis atau mental. Psikis atau mental di sini misalnya perubahan suasana hati, ekspresi, emosi, kemudian juga pembentukan identitas remaja. Jadi ada perubahan pada fisik dan juga ada perubahan psikis atau mental. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, kondisi ketika lemak yang menumpuk di dalam tubuh sangat banyak akibat kalori masuk lebih banyak dibandingkan yang dibakar disebut obesitas. Nah, anak-anak, agar terhindar dari obesitas, kita itu harus menyeimbangkan porsi makan kita dengan aktivitas fisik ya, kegiatan seperti berolahraga. Oke, anak-anak, sudah selesai pembahasannya. Alhamdulillah. Semoga dapat kalian pahami dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.